Hello and welcome to my channel. My name is Yansen. I'm an English teacher and you're watching my English lesson video. Guys, in today's lesson, we're going to talk about how to read or how to say dates in English. Nah, teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar cara membaca atau cara mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris. Nah, penasaran gimana caranya? Ikuti video pembelajaran berikut. Guys, jika ingin lancar membaca tanggal dalam bahasa Inggris, maka ada beberapa hal yang perlu dikuasai. Yang pertama, oke, tanggal tentu tidak terlepas dari bulan atau nama-nama bulan. Jadi guys, kita akan segera menguasai nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Months of the year. Months of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Repeat after me, please. January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. Teman-teman, yang biasa kadang susah diucapkan adalah bulan Agustus. Jadi cara pengucapannya August, August, gitu. August. Baik. Nama-nama bulan perlu diperhatikan cara penulisannya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ketika hendak menuliskan nama-nama bulan, jangan lupa bahwa huruf awalnya harus huruf besar. Gitu. Dan nama-nama bulan juga kadang disingkat saja. Jadi kalau mau singkat, penulisannya seperti ini. Oke. Tanggal dalam bahasa Inggris tidak menggunakan angka biasa. Misalnya 1, 2, 3, dan selanjutnya. Itu tidak berlaku di tanggal. Sekalipun penulisannya seperti itu, tapi cara bacanya tidak akan seperti itu juga. Jadi hal berikut yang perlu dikuasai adalah ini. Nah, jadi kita akan menguasai tentang ordinal numbers. Apa sih ordinal numbers itu? Jadi ordinal numbers itu adalah bisa dalam bahasa Indonesia disebut bilangan tingkat. Misalnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, angka-angka itu berlaku dalam bahasa Inggris. Baik, kita pelajari sama-sama. Nah, saya akan mengajarin hanya 31 karena jumlah hari terbanyak dalam satu bulan adalah 31. Jadi kita akan belajar angka ordinal numbers sampai yang ke-31 aja. Baik, kita mulai. Yang pertama, first. First. Cara bacanya first. First. Jadi tutup dengan t. First. Yang kedua, second. 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 Yang ketiga, third. 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 Yang keempat, fourth. Fourth. Lidah digigit. Fourth. Yang kelima, fifth. Fifth. Sixth. Sixth. Seventh. Seventh. Eighth. Eighth. Ninth. Ninth. Tenth. Tenth. Kita ulang ya dari yang pertama sampai yang ke-10.
first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Oke. Selanjutnya yang ke-11 sampai yang ke-20. 11 ini. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Once again, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Baik, selanjutnya tanggal 21 ke atas. Oke. 21st, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 29th, 27th, 28th, 29th, 30th. Selanjutnya tanggal 31, 31st, 31st, 32, 32nd, tapi tidak ada tanggal 32. Sebetulnya saya sudah membuat video pembelajaran yang khusus membahas tentang ordinal numbers. Nah, jadi teman-teman jika ingin menguasai lebih jauh tentang ordinal numbers, bisa nonton di video pembelajaran saya ini. Oke, nah jika teman-teman sudah menguasai ordinal numbers dalam bahasa Inggris, maka dengan demikian lebih mudah untuk lanjut belajar tentang tanggal dalam bahasa Inggris. Tapi sebelumnya, masih ada hal lain yang perlu dikuasai. Apa itu? Ini. Guys, hal berikut yang perlu dikuasai jika ingin jago membaca tanggal dalam bahasa Inggris adalah years. How to say years in English. Cara membaca tahun dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum berbicara lebih jauh, saya akan membacakan teks ini untuk teman-teman dulu ya. Okay, so listen carefully. In the past, Rosa worked in many different countries. Rosa worked in Hong Kong for 3 years, from 1993 to 1996. At the moment, she's working in Tokyo. She will stay there for 2 more years. Again, in the past, Rosa worked in many different countries. Rosa worked in Hong Kong for 3 years, from 1993 to 1996. At the moment, she's working in Tokyo. She will stay there for 2 more years. Nah, kita pahami dulu ya. In the past, Rosa worked in many different countries. Dahulu, Rosa bekerja di banyak negara. Rosa worked in Hong Kong for 3 years. Rosa bekerja di Hong Kong selama 3 tahun. From 1993 to 1996. Dari tahun 1993 sampai tahun 1996. At the moment, she is working in Tokyo. Saat ini dia sedang bekerja di Tokyo. She will stay there for 2 more years. Dan dia masih akan tinggal di sana selama 2 tahun lagi. Nah, dikatakan tadi, Rosa worked in Hong Kong for 3 years, from 1993 to 1996. 1993 to 1996. Nah, sehingga teman-teman, membaca tahun dalam bahasa Inggris tidak perlu repot sebenarnya. Tidak perlu misalnya tahun 1993, tidak perlu dibaca 1993. Tetapi caranya mudah. Jadi, cara membacanya seperti ini. Tahun 1993 dibagi 2. Cara bacanya 1993. 1987, 1987. 1872,
1872. Jadi mudah seperti itu. Kalau tahun 1800 dibaca saja 1800. Nah, 1902 bisa dibaca 1902. 1902 dibaca saja 1902. Nah, ketika ingin membaca tahun 2000-an ke atas, maka bisa dibaca dengan angka biasa. Misalnya tahun 2003 bisa dibaca 2003. 2003. Tahun 2010, 2010. Tapi bisa juga disingkat 2010. Tahun 2019, 2019. Tahun 2024, 2024, atau saya lebih suka menyebutkan 2024. Nah gitu, jadi cara membaca tahun mudah, nggak perlu terlalu repot sih. Oke, jadi teman-teman, kalau tahun ini dibaca, yes, 1945. Kalau yang ini, yes, 1700. Yang ini, yes, 1504. 1504. Dan yang ini, yes, 2025. Tahun depan, next year, 2025. Last year, 2023. And now, 2024. Tahun di mana saya membuat video pembelajaran ini. Oke, semoga teman-teman bisa menguasai cara membaca tahun dalam bahasa Inggris. Alright, it's time to focus on how to write and say dates in English. Nah, saatnya untuk fokus tentang bagaimana cara menuliskan dan membaca tanggal dalam bahasa Inggris. So, how to write dates in English? Bagaimana sih cara menuliskan tanggal dalam bahasa Inggris? Guys, you can write dates in numbers or in numbers and words. Teman-teman, you can write dates in numbers or in numbers and words. Teman-teman bisa menuliskan tanggal hanya dengan angka saja atau dengan angka dan kata. Juga ada dua versi untuk membaca tanggal menuliskan dan membaca tanggal dalam bahasa Inggris. Apakah teman-teman ingin menggunakan versi British English atau American English? British English adalah versi bahasa Inggris orang Inggris, sementara American English adalah bahasa Inggris versi Amerika. Indonesia lebih cenderung menuliskan tanggal sama versi British English. Jadi seperti ini. Misalkan tanggal 15 April tahun 2001, maka British English dan Indonesia seperti ini. Tanggal 15 April 2001 atau tanggal 15 bulan 4 tahun 2001. Sementara di American English jadinya seperti ini. Hati-hati jangan sampai dibaca tanggal 4 bulan 15 tahun 2001. Bedanya adalah karena di American English mereka lebih cenderung menuliskan bulan lebih dahulu. Jadi itu perbedaannya. Kita tanggal bulan baru tahun, sementara di Amerika bulan tanggal baru tahun. Jadi itu perbedaannya. Oke. Dan untuk membacanya, how to say? Seperti ini ya. You can say April the 15th, 2001. April the 15th, 2001. Atau the 15th of April, 2001. The 15th of April, 2001. Nah gitu cara bacanya. Khusus di Amerika dibaca April 15th, 2001. Mereka boleh saja tidak menyebutkan the, tetapi sekalipun dituliskan juga dengan angka biasa, maka tetap cara bacanya menggunakan bilangan bertingkat. Jadi tidak dikatakan April 15, tetapi April 15th, 2001. Jadi teman-teman perhatikan cara bacanya seperti itu. Nah, ada contoh lain. Misalnya dia dilahirkan pada tanggal 4 Mei. Maka dibaca she was born
on the 4th of May. Ditulis seperti ini. Jadi the-nya tidak ditulis, of-nya juga tidak ditulis, tapi dibaca. She was born on the 4th of May. She was born on the 4th of May. Atau she was born on May the 4th. She was born on May the 4th. Tanggal 24 Juli tahun 2005. Lihat penulisannya. Nah, cara bacanya seperti ini. The 24th of July 2005. The 24th of July 2005. Jadi the tidak ditulis dan juga of, tetapi dibaca. Jadi teman-teman ingat ya. Oke, baik. Now time to do the exercise. Saatnya untuk latihan. Ini kalau ditulis seperti ini, we write and we say. Ditulis seperti ini. Nah, gimana cara bacanya, teman-teman? Gimana? Yes, the 1st of May 1998. Bacanya the 1st of May 1998. Nah, terus kalau ditulis versi American English seperti ini, bacanya gimana? We write and we say, yes, April 1st, 2010. April 1st, 2010. Atau seperti ini. Yes, we say, kita baca, December 25th, 2023. December 25th, 2023. Jadi bulan dulu, baru, tanggal dan tahun. Nah, jadi teman-teman terserah yang mana lebih suka, apakah versi American English seperti ini atau British English. Terserah teman-teman yang mana yang suka untuk menuliskan tanggal dalam bahasa Inggris. Oke. Guys, remember, on is the preposition that we use to say the dates in English. On is the preposition that we use to say the dates in English. Jadi teman-teman, kata on itu adalah preposition atau kata depan yang digunakan untuk membaca tanggal dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya ayah saya dilahirkan pada tanggal 25 Februari tahun 1944, maka bahasa Inggrisnya seperti ini. My dad was born on the 25th of February 1944. Sekali lagi, my dad was born on the 25th of February 1944. Oke, itu. Nah, teman-teman, gimana cara menanyakan tanggal dalam bahasa Inggris? Jika ingin menanyakan tanggal dalam bahasa Inggris, maka bisa mengucapkan ungkapan-ungkapan berikut. Yang pertama, what date is it? What date is it? Tapi perjelas ya, date bukan day. Jangan sampai kedengaran seperti what day is it? Dan orang akan menjawab hari. Oke, sekali lagi. Yang pertama, what date is it? Yang kedua, what's the date? Atau what's the date today? Yang ketiga, what's today's date? What's today's date? Semua berarti tanggal berapa sekarang? What date is it? What's the date? Atau what's today's date? Kalau ingin menanyakan tanggal berapa besok? Oke, what's tomorrow's date? Bisa seperti itu. Nah, misalnya dalam contoh percakapan seperti ini, kita menanyakan tanggal dan dijawab, what date is it? Dijawab, it's the 1st of June. It's the 1st of June. Tanggal 1 Juni. What's the date today? What's the date today? It's June the 1st. Kalau menyebutkan bulannya dulu, it's June the 1st. Atau, what's today's date? Dijawab, 15th of April. 15th of April.
Oke, more conversations. Kita belajar percakapan-percakapan lainnya lagi ya. Oke. Is there school on the 17th of August? Is there school on the 17th of August? Apakah kita sekolah atau kita belajar pada tanggal 17 Agustus? Is there school on the 17th of August? I don't think so. I don't think so. Saya rasa tidak. Next. What's the date for the meeting? What's the date for the meeting? I think it's on March 1st. I think it's on March 1st. Tanggal berapa rapatnya? Saya pikir tanggal 1 Maret. What's the date for the meeting? I think it's on March 1st. Oke, next conversation. Percakapan berikut. Hey, what's up? Hi. All good here. Do you want to see a movie tonight? I'm sorry, I already have plans. How about another time? Well, are you available on March 17th? Yes. What movie do you want to see? Kita ulang ya. Hey, what's up? Hi, all good here. Do you want to see a movie tonight? I'm sorry, I already have plans. How about another time? Well, are you available on March 17th? Yes. What movie do you want to see? Nah, kita pahami dialognya. Hey, what's up? Hey, apa kabar? Hi, all good here. Baik-baik saja. Do you want to see a movie tonight? Mau pergi nonton film malam ini? Oh, maaf. I'm sorry, I already have plans. Saya sudah ada rencana lain. How about another time? Bagaimana di waktu yang lainnya? Well, are you available on March 17th? Apakah kamu bisa atau apakah kamu kosong pada tanggal 17 Maret? Dia bilang, iya. What movie do you want to see? Film apa sih yang kamu mau nonton? Oke, sampai di situ. Okay guys, thank you very much for watching this English lesson video about dates. My name is Jensen, your English teacher. See you next video. Bye for now.